Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Timur Leste, True Blue dari Banjarnegara, dan True Blue dari Niseko, Hokkaido, Jepang. Wow, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ini kembali lagi ya, Chelsea menuliskan rekor baru di Premier League. Dilansir dari Chelsea Transfer, dikutip dari The Athletic, Chelsea menjadi klub Premier League pertama yang mencatat penjualan pemain lebih dari 300 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas lalu. Dan mereka masih memiliki aset-aset lain yang bisa dijual pada jendela transfer berikutnya untuk membantu mendanai pembelian baru. Fakta bahwa Chelsea melakukan transaksi di bulan Januari itu menjadi indikasi kuat tentang kondisi finansial klub yang sangat sehat. Ya, menurut gue terlepas dari banyaknya pemain yang dibeli Chelsea ya di beberapa musim sebelum ini, dan banyak juga pemain yang departure atau keluar dari Chelsea di musim-musim kemarin, terutama di musim panas kemarin ini sebenarnya juga membuktikan bahwa Chelsea ini memiliki hitung-hitungan yang cukup logikal ya. Tapi banyak narasi di luar yang menyatakan bahwa spending yang lebih besar daripada tingkat penjualan yang dilakukan oleh Chelsea di musim panas itu harusnya tidak dibanggakan karena banyak pemain juga yang flop. Tapi mesti gue garis bawahin, beberapa pemain yang keluar ya di Chelsea itu memang pemain-pemain yang satu dibelinya juga tidak terlalu wah dan juga memang bukan pemain yang pilar ya, karena pemain-pemain pilar yang dibeli Chelsea seperti Marco Correa, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Joe Pedro, Cole Palmer, dan beberapa pemain lain yang memang memiliki value yang cukup signifikan dalam nilai transfer pembelian ini masih tetap berada di Chelsea. Jadi yang dijual itu seperti Joe Felix yang kita dapat dengan harga 50 juta, Raheem Sterling 60 juta, dan lain-lain ya. Dan itu menurut gua wajar kalau dilepas karena tidak ada kontribusi juga ke permainan Chelsea. Dan ini menjadi satu tanda bagus lah. Gue cukup memuji kalau soal bisnis ya untuk Bluko. Tapi yang gue harapkan adalah bisnis yang dilakukan oleh Bluko ini align dengan prestasi yang akan diraih oleh Chelsea. Kemudian ditambahkan juga ya, dari The Athletic, Chelsea menargetkan satu back, satu gelandang, dan satu penyerang pada bursa transfer musim panas mendatang. Mereka memiliki aset pemain yang bisa dijual di musim panas, serta sudah mengantongi 84 juta pound sterling dari kemenangan Piala Dunia antar klub kemarin, dan tambahan sekitar 80 juta pound sterling setelah lolos ke babak 16 besar Liga Champion, dengan peluang pemasukan lebih besar lagi jika melangkah lebih jauh. Nah, jadi emang secara hitung-hitungan, sekali lagi Bluko ini memiliki rumus yang jitu menurut gue untuk mengcapture dana-dana yang siap mereka gunakan. Ini belum lagi ada sponsor ya yang nanti kemungkinan besar akan masuk ke Chelsea, dan penjualan beberapa pemain di musim panas ini ya biasa lah, mungkin pemain-pemain muda yang mungkin akan dilepas oleh Chelsea di musim panas ya. Dan banyaknya outgoing di bursa transfer Januari ini juga menjadikan salah satu booster buat Chelsea untuk mendapatkan cash value ya. Ditulis dari The Athletic, Chelsea mencatat keuntungan pada bursa transfer Januari dengan melepas Raheem Sterling lebih awal. Klub merasa berhasil melakukan penghematan besar dibandingkan jika kontraknya dibiarkan habis. Penjualan pemain akademi, Leo Castellin dan Ato Ampa, disertai klausul presentasi penjualan di masa depan atau sell on clause, ikut menambah pemasukan klub meski tidak terlalu besar. Kita tahu di bursa transfer Januari ini Chelsea justru lebih banyak menjual pemain ya dan loan. Ada Terry George, Axel Disasi, terus juga memutus kontrak Raheem Sterling dengan membayar kurang lebih 20 juta pound sterling kalau nggak salah ya. Dan itu tentu membuat ruang yang cukup besar untuk salary cap Chelsea untuk mendatangkan pemain baru di musim panas nanti. Dan kemarin juga udah gue sempat bahas di video gue sebelumnya, Bluko ini dari Paul Winstanley dan Lawrence Stewart juga menyatakan bahwa sebenarnya Chelsea tidak hanya membeli para pemain muda ya, tapi kemungkinan besar di transfer musim panas nanti ini Chelsea akan mendatangkan para pemain elit yang ruangannya sudah dibuatkan ya dari sisi salary dan juga dari sisi transfer budget ya untuk mendatangkan para pemain elit, mendorong Chelsea di musim depan untuk menjuarai Premier League karena targetnya di musim depan harusnya juara Premier League ya. Kita lihat aja nanti di transfer musim panas siapa pemain yang akan didatangkan oleh Chelsea di bursa transfer musim panas nanti ya.
Di berita berikutnya ini ada follow up terkait keributan di laga West Ham ya kemarin di matchday ke-24. Dilansir dari CFC Daily, breaking Chelsea FC dan West Ham United resmi didakwa menyusul laga Premier League mereka pada Sabtu 31 Januari. Chelsea diduga gagal memastikan para pemainnya tidak bertindak tidak pantas dan atau provokatif sekitar menit ke-95 pertandingan. Sementara itu, West Ham United diduga gagal mengendalikan pemainnya agar tidak berperilaku tidak pantas, provokatif dan atau melakukan tindakan kekerasan pada momen yang sama. Kedua klub diberi waktu hingga Jumat 6 Februari untuk menyampaikan tanggapan resmi masing-masing atas dakwaan tersebut. Nah, belum tahu ini hukumannya akan seperti apa, tapi kemungkinan besar ini akan ada penalti secara value ya, jadi membayar denda. Tapi nggak tahu apakah nanti akan ada impact terhadap scoring pemain atau segala macam ya. Tapi yang informasi terakhir yang didapatkan Todibo itu katanya akan disanksi sebanyak suspend 5 pertandingan ya. Kita lihat nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Di berita ketiga, ini ada update info squad ya dari press conference Liam Rosenior sebelum menghadapi Wolves di weekend ini. Kabar baiknya buat lini pertahanan Chelsea, ini Tosin sudah berlatih kembali dengan squad. Cukup cepat juga ya kembali Tosin ini ya. Chelsea tidak buru-buru dalam memutuskan untuk memainkan Tosin dan akan berakibat cedera lebih serius lagi kepada Tosin. Nah ini gue ya berharap semoga Tosin cepat pulih dan bisa dimainkan tapi disimpan dulu lah. Mungkin buat laga-laga yang kita udah leading jauh gitu ya, bolehlah mainkan Tosin ya. Selain itu ada kabar buruk juga yang diinfokan oleh Liam Rosenior, Dario Esugo ini kembali cedera ya. Dario Esugo akan menepi hingga Maret. Belum ada informasi mengenai cedera yang kembali diderita oleh Dario Esugo. Kita tahu ya di bulan Desember Januari itu Esugo katanya sudah bisa kembali, tapi sayangnya dia kepleset kalau nggak salah waktu itu ya, dan dia cedera lagi. Terus dia sempat kembali lagi ke training ground ya di beberapa match kemarin, tapi sekarang diinfokan lagi cedera kembali dan akan out sampai bulan Maret. Dari Esugo ini belum pernah debut sama sekali di Premier League ya, apa udah pernah gue lupa, tapi anyway mungkin menitnya juga nggak banyak ya, tapi di Club World Cup dia pernah main dan kita udah lihat mirip-mirip seperti Moises Caicedo, tapi kelihatannya masih butuh waktu untuk menemukan match fitness dan performa terbaiknya. Jadi kita lihat aja nanti perkembangan dari Esugo seperti apa ya. Selain itu, James dan Neto ini juga diinfokan oleh Liam Rosenior tidak ada yang mengkhawatirkan yang terjadi kepada dua pemain ini ya. James dan Neto kemungkinan akan bermain di match Wolves ya nanti di weekend, nanti di matchday ke-25. Dan juga ada dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Sam Johnson ini mengenai lini tengah Chelsea juga ya. Chelsea sempat mempertimbangkan untuk menambah kedalaman lini tengah, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagian karena Romeo Lavia sudah mendekati comeback ke tim utama serta performa Andre Santos yang terus meningkat. Jadi Romeo Lavia juga katanya siap kembali, tapi semoga aja nanti dia bisa memainkan full 90 menit ya, tidak kembali cedera. Dan berita selanjutnya juga ada Jimmy Gittens yang dikonfirmasi cedera ya. Gittens dipastikan cedera hamstring setelah pertandingan melawan West Ham kemarin. Jadi Gittens dipastikan cedera dan belum ada informasi kapan Gittens bisa kembali ke squad ya. Kemudian juga di berita berikutnya ini merespon gagalnya transfer Jeremy Jake di Chelsea ya, yang resmi ke Liverpool. Dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Sam Johnson. Tidak ada penyesalan di internal Chelsea meski mereka gagal mendapatkan Jeremy Jake. Karena keputusan tersebut diambil seiring pilihan klub untuk mempertahankan Josh Achempong dan Mamadou Sarr sebagai bagian dari rencana jangka panjang tim. Selain itu Mamadou Sarr juga resmi kembali ke skuad Chelsea dan menggunakan nomor 19 di musim ini ya. Manajemen Chelsea menilai Sarr memiliki selling player yang cukup tinggi ya. Dikutip dari Chelsea Dodgers juga, Mamadou Sarr akan langsung bersaing memperebutkan tempat di tim utama sejak awal kembalinya ke skuad Chelsea di paruh musim ini. Ia dinilai sangat tinggi oleh internal klub dan juga dikagumi oleh Liam Rosenior. Chelsea melihat Sarr memiliki profil yang mirip dengan Dean Howson, pemain yang sempat mereka coba rekrut pada bursa transfer musim panas lalu. Ini gue cukup penasaran melihat bagaimana Mamadou Sarr ini bisa berkembang dan memiliki impact terhadap permainan Chelsea. Dan semoga aja apa yang dikatakan oleh berita ini betul ya, bahwa Mamadou Sarr itu memiliki kemampuan seperti Dean Howson, memiliki selling player yang tinggi dan bisa membantu Chelsea untuk memenangkan pertandingan di sisa musim ini ya. Kita lihat bagaimana Liam Rosenior ini akan mengactivate kemampuan dari Mamadou Sarr, karena dia sendiri berhasil membawa Senegal juara AFCON ya, masih sangat muda dan menjadi starting di partai final. Ini tentu bukan pemain biasa ya, dia sudah memiliki exposure pertandingan yang sebegitu ketat ya, dan ini semoga membawa
motivasi lebih untuk bersaing di squad Chelsea di sisa musim ini ya. Kemudian di berita selanjutnya dilansir dari Nizar Kinsella, David Barnard ini pensiun dari Direktur Chelsea. Chelsea telah resmi menerima pengunduran diri David Barnard dari posisinya sebagai direktur klub setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu sosok paling berpengalaman dan berpengaruh di Stamford Bridge. Barnard yang berusia 73 tahun bergabung dengan Chelsea pada tahun 2002 dan sejak itu ia menjadi figur penting di klub termasuk menjabat sebagai klub secretary dan Director of Football Operation, peran kunci yang membuatnya terlibat dalam ribuan urusan transfer dan administrasi sepak bola. Kepindahan ini menandai akhir dari salah satu koneksi terakhir Chelsea dengan era Roman Abramovich. Karena Barnard telah menjadi bagian dari klub melalui perubahan kepemilikan dan periode paling dramatis dalam sejarah modernnya. Selama sisa musim ini, Barnard akan secara bertahap menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada tim sambil tetap menangani urusan UEFA sebelum kemungkinan menjalani peran ambasador dan benar-benar pensiun pada usia 75 tahun. Jadi itu ya. Jadi David Barnard ini menjadi salah satu kunci internal ya atau work office yang terjadi di Chelsea di eranya Roman Abramovich dan terus berlanjut sampai eranya Bluco saat ini. Dan semoga aja Barnard mendapatkan masa pensiun yang bahagia. Terus juga bisa tetap mendukung Chelsea ya dimanapun dia berada ya. Di berita berikutnya, ini ada berita gembira juga buat para True Blue ya, para fans Chelsea, yaitu Enzo Fernandez masuk nominasi pemain terbaik di bulan Januari. Bersama dengan Ayari dari Brighton, Dorgu dari Manchester United, Krupi dari Bournemouth, Summerfield dari West Ham yang membuat gol di pertandingan melawan Chelsea, Igor Thiago dari Brentford dan Harry Wilson dari Fulham, serta Florian Wirtz dari Liverpool. Enzo Fernandez memang mendapatkan banyak gol di bulan Januari ya dan penampilannya juga selalu menjadi pilar utama Chelsea untuk menampilkan performa terbaik selama bulan Januari terutama di pertandingan melawan West Ham United di mana Enzo Fernandez ini coming from behind dan menciptakan gol yang spektakuler ya memastikan Chelsea memenangkan pertandingan dan comeback dari sebelumnya tertinggal 2-0. Tentu ini menjadi pencapaian luar biasa ya buat Enzo Fernandez jika dia bisa mendapatkan pemain terbaik dan kayaknya ini pemain terbaik pertama dia selama berkarir di Premier League ya, sudah 3 tahun. Tapi coba tulis di kolom komen apakah Enzo Fernandez pernah mendapatkan Player of the Month sebelumnya ya. Selain itu ada berita bahagia juga, Liam Rossinier juga masuk ke dalam nominasi pelatih terbaik di bulan Januari. Ini dia dinominasikan dengan para manajer lain yaitu Michael Carrick dari Manchester United, Sean Dyche dari Nottingham Forest dan Andoni Iraola dari Bournemouth. Liam Rossinier di bulan pertamanya di Premier League ya langsung mendapatkan pelatih terbaik. Nominasi ini tentu adalah pencapaian yang luar biasa buat seorang pelatih muda yang belum pernah berlaga sebelumnya di Premier League ya sebagai manajer dan debut di kompetisi kasta tertinggi Inggris ini tentu tidak mudah dengan Michael Carrick, Sean Dyche dan Andoni Iraola yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di Premier League ya. Semoga aja menang tapi 2 edisi Manager of the Month sebelumnya itu cukup tragis ya akhirnya ada Amorim dan juga Enzo Maresca. Tapi semoga aja hal ini tidak menjadi jinx juga buat Chelsea di partai-partai Chelsea berikutnya ya. Semoga nggak dengan mendapatkan ini terus kemudian performa Chelsea turun dan akhirnya kita menemui masa kelam berikutnya ya. Semoga itu nggak terjadi ya. Nah, kasih pendapat kalian juga mengenai Liam Rossinier ini. Apakah kalian sudah cukup puas dengan kepelatihan dia ya, masa kepelatihan dia 1 bulan lebih ini atau kalian melihat kita harus memberikan waktu lebih lagi dan pertandingan untuk menilai secara komprehensif apakah Liam Rossinier ini adalah salah satu pelatih yang cocok untuk mengkatrol performa Chelsea di musim ini dan musim-musim berikutnya ya. Oke, that's it video for today. Thank you buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sehat selalu untuk kalian semua, tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue, up to Chelsea.